gitu ya, gimana pun caranya melakukan kewajibannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini saya lewat sini, tapi ini ada sesuatu nih depan saya, persis depan saya. Oke ya teman-teman, persis depan saya, tapi ini siapa gitu ya. Bentar. Permisi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke ya teman-teman, ini tentunya astagfirullahaladzim. Saya coba dari belakang. Oke, astagfirullahaladzim. Mbak, permisi Mbak. Mbak, bisa dengar saya? Assalamualaikum ya ahlul. Mbak, saya di sini Mbak. Saya mohon maaf Mbak. Saya ingin coba untuk ngobrol sama mbaknya. Ya teman-teman ya. Mbak, ada keperluan apa Mbak? Ada keperluan apa? Astagfirullahaladzim. Ini yang Mbak bilang serius? Beneran? Mbak gak bohong sama saya? Hah? Gak bohong mbaknya sama saya? Gak bohong enggak? Jadi ini ya Mbak ya. Maaf ya teman-teman, di belakang kamera itu adalah jalan, dimana jalan buat motor apa mobil lewat ya. Dan semuanya sekarang ada kehadiran Simba di sini. Yang saya takutkan gini Mbak, jadi takutnya ada seseorang yang melihat Mbak berada di sini nantinya ketakutan. Jadi kasihan Mbak, kasihan sama orang yang lewat sini ya. Nah kebetulan ada saya nih yang pertama kali melihat Mbak ya. Saya jalan dari belakang, kali ini saya mau lewat ya. Nah, sebenarnya maksud dan tujuannya Mbak ini ke sini itu bagaimana, mau ngapain ini Mbak? Itu anaknya Mbak, emangnya yang benar Mbak? Masih anaknya emangnya yang benar Mbak? Coba Mbaknya ceritain sama saya. Coba ceritain Mbak. Ya, ceritain yang sebenarnya ada apa sehingga Mbak ingin pulang ke rumah. Beneran Mbak, ceritanya itu seperti itu, nggak bohong. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kata si mbaknya ini ya, dia itu pulang ke rumah ingin meminta pertanggungjawaban, ingin ingin balas dendam terhadap suaminya ini. Oke, jadi sebenarnya cerita gini nih sama saya teman-teman. Suatu ketika dulunya itu si mbaknya dia adalah pasangan suami istri ya teman-teman, pasangan suami istri sama sang suaminya. Jadi si istrinya ini melakukan perselingkuhan sama laki lain ya. Dan alhasil si mbaknya ini mempunyai anak ya teman-teman, mempunyai anak dari laki-laki lain, bukan dari si suaminya. Nah, jadi di sini si suaminya itu merasa kesal dan akhirnya terjadilah
hal yang nggak diduga-duga, hal yang di luar nalar, sehingga mengakibatkan si mbak sama si anaknya ini meninggal. Nah, jadi seperti itu detailnya ya, singkat ceritanya ya teman-teman. Dan sekarang si mbaknya itu pulang ke rumah, ingin meminta pertanggungjawaban dan ingin balas dendam terhadap si suaminya ya teman-teman. Ya, jadi saya bilang gini, emang harus ya mbak, emang harus mbaknya ini balas dendam terhadap suaminya. Toh itu kan mbaknya harus introspeksi lagi bahwa pertama yang menimbulkan kejadian itu adalah kesalahan dari mbaknya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau si mbaknya nggak melakukan perselingkuhan sama laki-laki lain, ya otomatis nggak akan ada kejadian yang seperti ini yang mengakibatkan si mbaknya menjadi beda alam sama kita ya teman-teman. Nah jadi gitu mbak ya, yang jelasnya gitu. Jadi ini merasa apa ya, itu juga kan pasti masalah. Jadi nggak mengakibatkan seperti ini, harus coba dilatih sama itu udah melanggar ada ya namanya itu. Jadi udah melanggar hubungan yang itu berarti kalau orang menikah itu yang pasti akan itu kan melakukan persekusi dan mbaknya selingkuh sama laki-laki ini. Nggak sepenuhnya ini nggak sepenuhnya salah suami, nggak sepenuhnya salah mbak. Ya mungkin mbak selingkuh ini ada sebab tertentu gitu. Yang mungkin saya nggak tahu, mbak nggak kasih, nggak mau kasih tahu di sini saya sebab penyebab mbak untuk melakukan perselingkuhan itu. Pasti ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Gak mungkin ya teman-teman, gak mungkin sekarang hubungan suami istri yang tadinya aman-aman saja sekarang ada yang istilah namanya perselingkuhan. Itu nggak mungkin kalau nggak ada sebabnya ya teman-teman. Oke, teman-teman juga pasti tahu sebabnya itu ya. Misalkan salah satu contoh nih, sebabnya si sang suami ini ya nggak mau kerja gitu ya, ataupun nggak menafkahin si istrinya sehingga si istrinya kesal gitu ya, sehingga cari laki-laki lain. Nah bisa jadi seperti itu adalah salah satu contoh ya teman-teman ya. Makanya di dalam hubungan suami istri kita itu harus komitmen satu sama lain gitu ya, gimana pun caranya melakukan kewajibannya masing-masing ya teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim. Oke ya, maaf ya mbak ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Dan mbaknya segera pergi karena takutnya ada orang lain yang datang ke sini mbak, ketakutan melihat mbaknya di sini. Oke, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Dan benar saja ada pemotor lewat ya. Kalau masih ini ya pasti ngeliat gitu ya. Oke, mungkin ini tutup sampai sini saja ya. Nanti saya akan coba besok lah saya akan coba bertamu ke rumahnya gitu ya, untuk menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, sehingga si mbaknya ini ingin pulang ke rumahnya ya teman. Oke, nantikan kelanjutannya di Boneka Hidup. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buru-buru pulang.